Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Erika Revana Kusuma Nindya Hadir, Bu. Ya. Hanafi Fadil Widodo. Santika? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar, penjumlahan bentuk aljabar, dan pengurangan bentuk aljabar dengan indikator pembelajaran sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Untuk melanjutkan ke materi bentuk aljabar, mari kita simak video berikut ini. Setelah kita mengamati video yang telah ditayangkan, dapatkah kalian menemukan sesuatu yang berkaitan dengan bentuk aljabar selain yang sudah ditayangkan? Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, silakan kalian sekarang berdiskusi tentang video yang telah ditayangkan tadi. Catat sebanyak-banyaknya pertanyaan yang mungkin masih kalian bingungkan. Setelah itu, kita diskusikan bersama. Di sekitar kita, seringkali beberapa orang menyebutkan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan banyaknya satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan 1 karung beras, 1 keranjang apel, 2 keranjang jeruk, 2 pak buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai 2 pak buku dan 3 buah buku. Dari yang Ibu sampaikan, Ibu menyebutkan banyaknya buku dengan satuan yang berbeda. Pertama, Ibu menyebutkan banyaknya buku dengan satuan pak. Yang kedua,
Ibu menyebutkan banyaknya buku yang ibu punya langsung dalam satuan buku. Nah, jadi ibu dapat membuat bentuk aljabar dari banyaknya buku yang ibu punya dalam bentuk berikut. Nah, di sini ada X. X di sini melambangkan apa? X di sini melambangkan banyaknya buku dalam satu pak. Jadi di sini kita boleh misalkan X sama dengan banyak buku dalam satu pak. Nah, seperti itu. Jadi, banyaknya buku yang ibu punya bisa kita buat 2x plus 3. Kemudian kita dapat mengetahui di sini apa sebenarnya itu bentuk aljabar. Sebelum ibu lanjutkan, apakah ada yang berpendapat tentang apa itu bentuk aljabar? Saya, Bu. Cara yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan huruf. Ya, bagus Erika. Selain itu, kita juga boleh menyebut bahwa bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf ya untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Selanjutnya, bentuk-bentuk yang dipisah oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Jadi, 2x dan 3 kita sebut dengan suku. Nah, selain suku ada apa lagi? Selain suku juga ada koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, di sini ada angka 2. Angka 2 di sini kita sebut sebagai koefisien. Nah, di angka 2 ada yang menempel, yaitu X. X di sini kita sebut sebagai variabel. Nah, selain ada koefisien variabel, satu lagi kita mempunyai konstanta, yaitu angka 3. Jadi angka 2 di sini sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan angka 3 sebagai konstanta. Nah, apa sih variabel, koefisien, dan konstanta ini? Yang pertama kita punya koefisien. Koefisien itu merupakan bilangan yang terdapat di depan variabel. Sedangkan variabel sendiri itu merupakan sebuah huruf yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyederhanakan bentuk aljabar. Contohnya seperti apa? Contohnya, ibu memiliki bentuk aljabar 4x plus 9 min 5x plus 4. Nah, kita dapat menyederhanakan bentuk aljabar di sini menjadi lebih sederhana. Caranya itu kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis seperti apa? Kita bisa melihat dari variabel yang ada di dalam bentuk aljabar tersebut. Kita kelompokkan variabel-variabel yang sama atau kita kelompokkan yang itu merupakan konstanta. Jadi di sini kita ada 4x plus 9 min 5x plus 4. Jadi ada variabel yang sama, yaitu x. Nah, x kita garis bawah. X memiliki variabel yang sama, sedangkan 9 dan 4 tidak memiliki variabel atau bisa kita sebut sebagai konstanta. Jadi bentuk sederhana dari 4x plus 9 min 5x plus 4 yaitu 4x min 5x plus 9 plus 4. Nah,
di sini sudah menjadi suku-suku yang sejenis. Suku yang selanjutnya kita bisa menghitungnya. 4x min 5x. Hasilnya adalah min 1x ditambah 9 plus 4 sama dengan 13. Atau kita bisa tulis bentuk min 1 menjadi min x plus 13. Jadi bentuk sederhana dari 4x plus 9 min 5x plus 4 adalah min x plus 13. Nah, setelah kita mempelajari tentang bentuk aljabar dan kita dapat menyederhanakannya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan bentuk aljabar dan pengurangan bentuk aljabar. Pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan bentuk aljabar. Nah, di buku yang kalian miliki, di situ ada beberapa contoh atau kasus yang menjelaskan tentang penjumlahan bentuk aljabar. Di situ ada soal cerita dan sudah ada penyelesaiannya. Jadi kalian pelajari. Nah, selanjutnya Ibu di sini memiliki beberapa contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 5A plus 3B ditambah min 4A min B. Nah, di sini Ibu mempunyai variabel yang berbeda dari yang pertama. Yang pertama kita hanya menggunakan variabel X. Di sini Ibu menggunakan variabel A dan B. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya sama seperti saat kita akan menyederhanakan bentuk aljabar, yaitu yang pertama kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Atau kalian bisa menjabarkan terlebih dahulu suku-suku yang terdapat di dalam kurung. Ya, kita jabarkan dulu pertama, yaitu 5A plus 3B ditambah min 4A min 4A min B. Nah, setelah ini kita bisa mengelompokkannya menjadi suku-suku yang sejenis, yaitu A dengan A, variabel B dengan variabel B. Ya, kita mulai saja. Yang pertama 5A, di sini 5A min 4A plus 3B min B. Ya, setelah ini suku-suku di sini sudah sejenis. Kemudian kita operasikan. Yang pertama 5A min 4A menjadi A plus 3B min B menjadi plus 2B. Jadi 5A plus 3B ditambah min 4A min B menjadi A plus 2B. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Atau Ibu kasih satu contoh lagi, yaitu 7A plus 3B ditambah min 5A min 6B. Ya, seperti yang pertama, kita menjabarkan dulu. Menjabarkan suku-suku yang ada di dalam kurung. Yang pertama 7A plus 3B min 5A min 6B. Setelah ini kita bisa mengelompokkan suku-suku yang sama, yaitu 7A min 5A plus 3B min 6B. Nah, setelah ini kita hitung 7A min 5A 2A ditambah
3B min 6B. Berapa? Min 3B. Atau kita juga boleh menulisnya menjadi 2A min 3B. Sampai di sini paham? Nah, untuk selanjutnya kita ke pengurangan bentuk aljabar. Nah, pengurangan bentuk aljabar seperti yang penjumlahan sebelumnya, pengurangan bentuk aljabar juga di situ sudah ada soal cerita. Kalian bisa mengamatinya. Kemudian saya akan berikan contoh sekarang. Contoh yang pertama, 9A plus 7B dikurangi 4A min 5B. Ya, contoh yang pertama di sini ada 9A plus 7B dikurangi 4A min 5B. Yang pertama yaitu kita menjabarkan dulu, atau ya, kita jabarkan dulu suku-suku yang ada di dalam kurung. Kita keluarkan satu persatu, yaitu 9A plus 7B dikurangi 4A min 5B, min jadinya plus 5B. Kalau kita sudah mengeluarkannya satu persatu, kemudian kita kelompokkan menjadi suku-suku yang sejenis. Yang pertama 9A min 4A plus 7B plus 5B. Kita hitung menjadi 5A plus 12B. Nah, jadi sebenarnya di sini prinsipnya sama atau konsepnya sama dengan penjumlahan, hanya di sini menjadi pengurangan seperti itu. Yaitu selanjutnya kita mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan, kemudian kalian mendiskusikannya dengan anggota kelompok. Jika sudah, kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, silakan Erika dan Azahra untuk presentasi ke depan. Nomor 1, misal X sama dengan banyak beras dalam kilogram. Bentuk aljabar sama dengan 2X plus 5. Nomor 2, A 2 suku, B 4 suku, C 7 suku. Nomor 3, A 5X kurangi 3X sama dengan 2X. B 9 tambah 4X kurangi 1 sama dengan 4X tambah plus 8. Nomor 4, A dalam kurung 13A kurangi 8 tambah dalam kurung 21A tambah 9B sama dengan 34A tambah 9B kurangi 8. Nomor 5, A dalam kurung 5X tambah 3 dikurangi dalam kurung X min 1 sama dengan 5X kurangi 3 kurangi X tambah 1 sama dengan 4X plus 4. Terima kasih Erika dan Azahra. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang memuat huruf untuk melambangkan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan bentuk aljabar itu terdapat suku, koefisien, variabel, dan juga konstanta. Selain itu, kita juga dapat menyederhanakannya dengan melakukan operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat untuk kita. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Erika Revana Kusuma Ningtyas. Hadir, Bu. Ya. Hanafi Fadil Widodo. Cantika. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar dengan indikator sebagai berikut. Nah, selain indikator tersebut juga ada tujuan pembelajarannya, yaitu sebagai berikut. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk aljabar, penjumlahan aljabar, dan pengurangan bentuk aljabar. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Nah, yang pertama kita akan membahas perkalian bentuk aljabar. Jadi, secara umum perkalian bentuk aljabar itu adalah I plus A dikali I plus B. Nah, bagaimana kita bisa mengalihkan bentuk aljabar seperti ini? Nah, yang pertama itu kita bisa mengalihkan X dengan X yang pertama, kemudian X dikali B yang kedua, kemudian A dikali X, yang terakhir A dikali B. Nah, sampai sini paham belum? Ya, kita bisa lanjutkan lagi. Jadi X dikali X, atau kita bisa tulis X dikali X ditambah X dikali B ditambah A dikali X ditambah A dikali B. Nah, kemudian X dikali X di sini kita bisa tulis menjadi X kuadrat ditambah X dikali B kita bisa tulis menjadi BX ditambah A kali X kita bisa tulis menjadi AX ditambah A dikali B kita bisa tulis menjadi AB. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, karena di sini B dan A memiliki variabel yang sama, jadi kita bisa kelompokkan menjadi satu. Jadi X kuadrat plus, atau kita balik dulu A-nya yang di depan, B-nya yang di belakang. Jadinya AX plus B, X plus AB. Nah, AX dan BX karena dia memiliki variabel yang sama, kita kelompokkan menjadi satu, yaitu jadi X kuadrat plus A plus B X plus AB. Jadi secara umum perkalian bentuk aljabar itu adalah X kuadrat plus AB plus X plus AB. Kemudian yang kedua kita mempunyai A plus B kuadrat. Atau kita tulis menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, koefisien di sini berturut-turut, yaitu ada 1, 2, dan 1. Kemudian yang ketiga kita mempunyai A plus B kuadrat, atau kita bisa tulis A plus B
dikali A kuadrat plus 2AB plus B sama dengan A pangkat 3 plus 2A kuadrat B plus AB plus A kuadrat B plus 2AB kuadrat plus B kuadrat sama dengan, jadi A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B kuadrat. Nah, koefisien masing-masing variabel di sini yaitu ada 1, 3, 3, dan 1. Di sini kita dapat menentukan koefisien dari perpangkatan bentuk aljabar menggunakan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal seperti apa? Seperti ini. Dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, satu di sini untuk apa? Satu di sini untuk A plus B pangkat 0. 1 dan 1 untuk koefisien A plus B pangkat 1. 1, 2, 1 untuk A plus B kuadrat. 1, 3, 3, 1 untuk A plus B pangkat 3. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh tentang perkalian bentuk aljabar. Di sini misalkan 3x plus 2 dikali x min 3. Seperti aturan yang pertama, kita kalikan satu persatu dulu. Yang pertama 3x dikali x menjadi 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali min 3 menjadi min 9x. Ditambah x dikali 2 plus 2x ditambah plus 2 dikali min 3 yaitu min 6. Nah, selanjutnya kita operasikan suku-sukunya yaitu 3x kuadrat min 7x min 6. Jadi hasil perkalian dari 3x plus 2 dikali dengan x min 3 yaitu 3x kuadrat min 7x min 6. Setelah kalian memahami perkalian bentuk aljabar, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan langsung menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita bisa membagi bentuk aljabar. Nah, sebelumnya mungkin kalian hanya mengenal pembagian bilangan bulat biasa atau pembagian pecahan. Nah, di sini kita akan menggunakan pembagian bentuk aljabar dengan porogapet. Nah, contohnya yaitu x kuadrat plus 5x min 300 dibagi x plus 20. Nah, bagaimana kita bisa membaginya? Kita bisa membagi dengan cara porogapet. Yang pertama yaitu x kuadrat plus 5x min 300 dibagi dengan x plus 20. Nah, jadi kita di sini harus membaginya satu persatu. Satu persatu di sini yang dimaksud adalah variabelnya dahulu. Variabel x kuadrat dibagi dengan x, bukan x kuadrat dibagi dengan x plus 20. Sampai sini paham? Ya, langsung saja x kuadrat dibagi dengan x, yaitu x. Nah, kenapa kita bisa dapat x? Kita coba lihat bentuk berikut ini.
X kuadrat per X. Nah, pembagian kan bisa diubah dalam bentuk pecahan juga kan. Nah, X kuadrat dibagi X itu bisa kita jabarkan menjadi X dikali X dibagi dengan X. Nah, variabel yang sama kita coret. X dengan X menghasilkan X. Jadi, X kuadrat dibagi X sama dengan X. Nah, kembali ke sini. Setelah kita bagi, kemudian kita kalikan. X dikali dengan X plus 20. Bukan X dikali dengan X, tapi harus dikali dengan semuanya, yaitu X dikali dengan X plus 20. Hasilnya X kuadrat plus 20X. Nah, setelah dikali seperti penggabat biasa, kita kurangi. X kuadrat plus X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0. 0 di depan tidak perlu kita tulis. Kemudian 5X dikurangi 20X. Hasilnya min 15X. Min 300 dikurangi 0. Hasilnya min 300. Nah, jika sudah di sini kita bagi lagi dengan X plus 20. Baginya itu seperti dengan awal tadi. Jadi min 15X min 300 kita bagi dengan X plus 20. Kita bagi di depannya dulu, yaitu min 15X dibagi dengan X. Hasilnya min 15. Nah, setelah kita peroleh, kemudian kita kalikan min 15 dengan X plus 20. Hasilnya min 15X min 300. Setelah itu kita kurangi, hasilnya 0. Jadi X kuadrat plus 5X min 300 dibagi dengan X plus 20, hasilnya yaitu X min 15. Mari kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD yang sudah Ibu bagikan silakan kalian kerjakan berkelompok. Kemudian kalian presentasikan di depan dan kita diskusikan bersama. Nomor 1, A 10 dikali 2Y min 10 sama dengan 2Y min 100. Nomor 3, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 dibagi X min 2. Terima kasih Erika dan Azahra atas presentasinya. Ya, mungkin Ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.